Shalom saudara, kita berjumpa kembali hari ini renungan harian Mesbah Keluarga GBI Kristus Air Hidup. Pemberontakan datangkan hukuman. Pembacaan kita Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, ayat emas kita di ayat yang kedua. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Saudara, kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya, artinya Tuhan keselamatan. Pada masa itu, kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Selain terpecah menjadi dua kerajaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan umat Israel. Mereka melangkah keluar dari jalan-jalan Tuhan dan seringkali memberontak kepada Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan segera mengutus hambanya, yaitu Nabi Yesaya, untuk menegur dan memperingatkan mereka. Bahkan Tuhan harus mendatangkan hukuman sebagai bentuk teguran karena kedegilan hati mereka dan perbuatan yang sudah melampaui batas. Seperti yang ada tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Bahkan mereka berpaling membelakangi dia. Yesaya 1 ayat 4. Saudara, mereka tidak sadar bahwa meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari jalan-jalan Tuhan hanya mendatangkan akibat yang sangat fatal, yaitu hidup menderita dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, penderitaan yang dialami umat Israel ini bukan karena mereka mendapatkan serangan dari iblis, tetapi akibat dari ketidaktaatan mereka sendiri, sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Saudara yang terkasih, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Saudara, adalah wajar bila seorang ayah menegur dan kalau perlu menghajar bila si anak memberontak. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya? Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara yang terkasih, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya, menyertai, membela, memberkati, dan mengajarkan perkara-perkara yang heran di tengah-tengah mereka. Tapi pada kenyataannya, mereka melupakan Tuhan begitu saja. Faktor lain yang membuat umat Israel berpaling membelakangi Tuhan adalah pengaruh dari bangsa-bangsa tetangga yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Mari saudara renungkan firman Tuhan hari ini. Dan jangan mengeraskan hati dan jangan memberontak kepada Tuhan bila tidak ingin dihukum. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.